Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rasman, salah satu guru SD Al-Quran Wahda Islamiyah 02 Makassar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ketiga, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar dengan NIM 210001256 pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di SD Al-Quran Wahda Islamiyah 02 Makassar pada jenjang kelas 6A dengan materi kisah Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai teladan keberanian, kepemimpinan dan kesabaran dengan model pembelajaran deep learning. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum? Ya, baik, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran. Pertama, Ahmad Al-Mubarak, Andi Fakih Khairi, Ayyash Ibnu Amir, Dayan Musa Jumain, Muhammad Banu Farras, Muhammad Nabiyan Afkar, Muhammad Syahid Fatahillah, Muhammad Al-Fatih Hamka, izin, Muhammad Al-Ghazali Arafat, Muhammad Fakih Khairiansyah, Muhammad Ubaidillah Ilham, Muwaffaq Gaib, Kianra, Ubaidillah Al-Faqih, Wildan, Yazid, Hafiz Ahmad, Muhammad Nasirul Asrafi, Muhammad Mufakir, Imtiaz. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi ada dua orang yang tidak hadir, satu karena sakit dan satunya tanpa keterangan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa bersama tadi. Jadi agenda kita selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, sebagai bentuk penghargaan kita terhadap lagu kebangsaan, dalam menyanyikan lagu ini, ya diharapkan semuanya berdiri. Silakan berdiri sambil menyanyikan bersama-sama ya.
Ya, menyanyi, berdiri dan nyanyikan bersama. Nanti akan tampil liriknya. Siap? Saat ya nanti diikuti ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tanah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa, bangunlah banyak untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan sedikit melakukan ice breaking. Ice breaking ini disebut dengan permainan marina menari di atas menara. Ya. Jadi kita akan menyanyi sambil menirukan sebuah gerakan. Gerakannya seperti ini. Nanti diikuti ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Sudah tahu gerakannya? Di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke, coba sekali kita bersamaan. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Nah, jadi ini liriknya ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Marina bagaimana gerakannya? Menari di atas. Ini di atas. Menara di atas. Menara, Marina merana. Oke, sudah ingat semua gerakannya? Oke, sekarang coba kita bersamaan. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Sudah ingat gerakannya? Sekarang kita akan mencoba menukar satu gerakan. Ketika dikatakan menarinya adalah seperti ini. Berarti kalau menara bagaimana? Berarti menara begini ya. Oke, menara begini. Ini menari. Ini apa? Ini apa? Menara. Sekarang ini menjadi menara. Ini apa? Ini apa? Menari. Oke, sekali lagi, satu kali. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Oke, silakan turun. Nah, selanjutnya
eh, tujuan pembelajaran kita. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Jadi dalam pembelajaran hari ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi materi kita hari ini adalah terkait mengenal sejarah teladan dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka yang perlu kita pelajari dari materi ini adalah yang pertama, kita ingin semuanya nanti setelah kegiatan ini semua bisa menceritakan kembali bagaimana itu kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang kedua adalah bisa meneladani sikap. Setelah mendengarkan bagaimana kisahnya, kita bisa meneladani bagaimana sikap itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ketiga adalah kita dapat mengamalkan. Jadi ketika sudah mengetahui ceritanya, bisa meneladani sikapnya, itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 3 yang perlu kita capai dalam pembelajaran ini. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan Ananda sekalian terkait kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ini. Maka sekarang silahkan dituliskan. Ada buku tulisnya? Oke, silahkan ditulis di buku tulis di mejanya sekarang. Ya, silahkan ditulis di bukunya. Kira-kira apa yang telah Anda ketahui tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ini? Ya, silahkan ditulis. Satu kata atau 2 kata saja, bisa diingat juga. Nah, saya kasih waktu 2 menit. Silahkan ditulis apa yang Anda ketahui tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Atau 1 menit saja ya. Nggak usah dulu lihat-lihat buku. Pokoknya yang saya mau ketahui adalah apa yang sudah diketahui sebelumnya. Tanpa belajar, tanpa pembelajaran hari ini, apa yang sudah diketahui sebelumnya. Oke, sudah? Cukup ya? Oke, sekarang saya tanya beberapa orang untuk membacakan atau menyebutkan apa yang dia ketahui tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Coba angkat tangan yang mau menyebutkan, mau membacakan hasil tulisannya. Ya, Ahmad, apa yang diketahui tentang Nabi Musa dan Nabi Harun? Nabi Musa mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Ya, Nabi Musa katanya memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Oke, nanti kita lihat apakah itu benar atau tidak. Yang lain, masih ada? Nabi Musa itu sangat menentang Fir'aun karena Fir'aun berpura-pura bahwa dia adalah Tuhan. Nabi Musa adalah nabi yang merupakan nabi yang memiliki banyak mukjizat. Baik, tadi ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama adalah memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Yang kedua, menentang Nabi Harun. Oke, nah kita akan melihat nanti apakah yang disampaikan tadi itu benar atau tidak. Nah, kalau begitu, mari kita saksikan video berikut. Kisah Nabi Harun alaihissalam, sang juru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah
Dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat, sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada, hingga tak tersisa satu pun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir. Itu masih ada kisah setelahnya. Nah, itulah yang tadi menunjukkan kisah dengan Samiri yang membuat patung emas. Nah, sekarang kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Baik, jadi kelompok pertama, kelompok 1 ini ya, dari Fakih, Andi Fakih sampai Tias, itu adalah kelompok 1. Kemudian kelompok 2 adalah dari Fakih Heriansyah sampai Wildan, dan kelompok 3 adalah Kiandra sampai Dayan. Namun sebelum dibagi menjadi kelompok, kita akan bermain peran dulu. Jadi akan kita tunjuk 10 orang sebagai pemain peran. Nah, nanti setelah bermain peran, yang lain menyaksikan yang tidak mendapatkan peran. Lalu kelompoknya nanti akan dibagi untuk masing-masing menuliskan bagaimana kisahnya itu Nabi Musa dan Nabi Harun, apa pelajaran yang bisa diambil, dan nanti akan dipresentasikan. Nah, kita minta dulu perwakilan terserah dari mana saja untuk bermain peran. Oke, sudah siap semua? Sudah tahu dialognya? Saya yang akan membacakan bagaimana ceritanya. Ketika dibacakan, kalianlah yang akan berperan. Bagaimana kira-kira caranya berperan? Oke, siap? Di sebelah sini ke semua, sebelah sini ke semua berbaris ke depan. Jadi yang disebutkan dialognya, silakan maju nanti ke depan. Nah, di sana kita dulu semua berbaris menghadap ke sini. Jadi yang disebutkan berdialog, maju ke depan sini berperan, berakting. Oke, siap. Scan pertama. Nabi Musa dan Nabi Harun berdiskusi sebelum pergi menghadap Fir'aun. Mereka diutus oleh Allah untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman. Dan Fir'aun ada di belakang kita. Kita akan terperangkap. Benar, kita tidak punya tempat untuk lari. Bukankah lebih baik kita menyerah saja dan kembali? Mungkin Fir'aun akan mengampuni kita. Tidak, jangan takut. Allah bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Kalian harus percaya kepada Allah. Dia yang memerintahkan kita untuk meninggalkan Mesir, dan Dia yang akan menggali jalan keluar. Musa, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Laut terlalu luas untuk dilalui dan Firaun semakin dekat. Kita pasti akan tertangkap. Percayalah kepada Allah. Dia akan memberikan kita keselamatan. Juga telah memerintahkan aku untuk mengangkat tobat ini, dan Dia akan membelah laut masuk kita bersama untuk melihat keajaiban dan Tuhan kita. Ya, Nabi Musa mengangkat tongkatnya ke arah laut, dan dengan izin Allah terjadilah mukjizat besar. Laut terbelah membentuk jalan kering di tengahnya dengan dinding air di kedua sisi. Kaum Bani Israel terdiam dalam kekaguman. Allahu Akbar, laut terbelah. Kita bisa melewatinya. Ini benar-benar mukjizat dari Allah. Allah telah menyelamatkan kita. Jalan telah terbuka di hadapan kita. Ayo cepat, kita harus menyeberangi laut ini sebelum Fir'aun mendekat. Nabi Musa pun memimpin kaum Bani Israel menyeberangi jalan di tengah laut yang terbelah. Mereka berjalan cepat namun tenang, sambil melihat air yang berdiri tegak di kedua sisi mereka. Fir'aun dan tentaranya tiba di tepi laut, melihat mukjizat itu dengan mata kepala sendiri. Musa, apapun kekuatan yang kau miliki, aku tidak akan menyerah.
kejar mereka ke tengah laut. Kita akan menangis pemberontakan ini sekarang juga. Salah. Mereka mendekat. Apakah mereka akan berhasil mengejar kita? Allah telah menolong kita. Allah telah memutuskan nasib mereka. Lihatlah kekuasaannya. Ya. Air laut kembali bergemuruh dan menutup jalan di tengahnya. Fir'aun dan tentaranya terkejut. Mereka berusaha melarikan diri namun air terlalu cepat. Dalam sekejap mereka semua tenggelam di laut. Kaum Bani Israel menyaksikan keajaiban besar ini dan Fir'aun serta tentaranya tidak pernah kembali. Mana Mi? Ya. Dengan kekaguman dan syukur yang mendalam yang telah menolong kita, Fir'aun telah binasa. Ini adalah mukjizat yang nyata. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Musa adalah utusannya. Segala puji pada Allah yang telah menyelamatkan kita dari kezaliman Fir'aun. Kalian telah menyaksikan bagaimana Allah membela hamba-hambanya yang beriman. Maka tetaplah beriman dan taat kepada Allah, karena hanya Dia yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Ya. Kaum Bani Israel bersyukur kepada Allah atas keselamatan mereka. Fir'aun yang selama ini angkuh dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan akhirnya binasa di tangan Allah. Mukjizat besar ini menjadi tanda bagi mereka yang beriman bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi mereka yang bertawakal. Nah, setelah tadi kita telah menyimak video, lalu kemudian terlibat langsung dalam mainkan peran sebagai pelaku sejarah dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, sekarang kita akan membuat diskusi kelompok. Nah, setiap kelompok tadi yang sudah dibagi akan mendiskusikan. Silakan ditentukan satu orang sebagai sekretaris dan yang lain membantu. Yang didiskusikan adalah tuliskan kembali poin-poin tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun secara singkat. Bagaimana tadi itu poin-poinnya? Apa-apa saja yang terjadi? Yang kedua adalah apa hikmah dan pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun tadi? Dari kisahnya tadi apa hikmah dan pelajaran yang diambil? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengamalkan sikap dan pelajaran yang didapatkan dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun? Silahkan berkelompok satu di sini, kelompok dua di sini, dan kelompok tiga di sini. Ya, silahkan berkelompok dan diskusikan itu. Ya, silahkan ditulis dalam satu kertas saja. Nanti akan masing-masing maju untuk mempresentasikan. Sembarang, nggak usah terlalu banyak juga. Yang penting ambil tadi bagaimana yang pertama, bagaimana kedua tadi. Nah, hikmah dan pengamalannya bisa satu atau dua saja.
Cukup? Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, setelah kerja kelompok tadi, nah, kita akan menampilkan masing-masing peserta untuk mempresentasikan bagaimana hasil diskusinya tadi, bagaimana poin-poinnya, apa pengalaman yang bagaimana mengamalkan. Ya, kita berikan setiap kelompok cukup 3 menit saja ya. Jadi tidak usah. Ya. Silakan kita undang kelompok pertama. Silakan kita undang kelompok pertama. Ya, silakan maju semuanya di depan sini. Ya, berdiri saja 3 menit. Ya, ada presenter, ada moderator dan presenter. Silakan tentukan siapa moderatornya, siapa presenternya. Siapa moderator? Saya presenter. Nah, saya moderator. Nah, bisa mau. Kayak itu hari. Nah, pegang ini saja. Pegang saja. Pegang mana itu? Bagaimana? Hah? Ya, silakan mulai. Bagaimana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Saya presentator dari kelompok 1. Izinkan saya untuk membacakan hasil musyawarah kami. Nabi Musa bersaudara dengan Nabi Harun, tetapi Nabi Musa Nabi Musa lahir saat ada perintah dari Nabi Fir'aun dari Fir'aun, yaitu membunuh anak laki-laki yang baru lahir di kaum Bani Israel. Setelah mendengarkan berita itu, ibu Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Lalu Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun. Selanjutnya kita undang untuk persentase dari kelompok 2. Ya, ditentukan moderator dan presenternya. Ya, silakan. Siapa moderatornya? Lalu Nabi Musa menghentakkan tongkatnya ke laut. Laut pun terbelah. Fir'aun pun tenggelam. Demikianlah persentase dari kelompok 2. Kita undang persentase dari kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Kita hanya boleh menyembah Allah semata dan kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kita tidak boleh menyembah selain Allah semata seperti menyembah berhala atau patung. Sekian presentasi saya silahkan. Sekian hasil musyawarah dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Setelah kita mendengarkan video, kemudian peran dan persentase, sekarang kita coba untuk menjawab hasil pembelajaran kita dengan menjawab kuis berikut. Kelompok 1 nomor berapa? Nomor 3. Ya. Bagaimana reaksi para penyihir Firaun setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa? A. Mereka menjadi takut. B. Beriman kepada Allah. Ya, benar. Kelompok 2 nomor berapa? Nomor 7. Harus dijawab cepat ya. Apa mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ketika menghadapi para penyihir Firaun? A. Tongkat yang berubah menjadi ular. B. Batu yang memancarkan air. Oke, benar. Kelompok 3 nomor berapa? 10.
Nabi Musa memimpin Bani Israel menyeberangi Laut Merah yang terbelah dengan izin Allah. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Mukjizat Nabi Musa adalah membelah bulan untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada Firaun. Benar atau salah? Membelah bulan? Salah? Benar atau salah? Oke, yang benar membelah apa? Yang benar membelah apa? Membelah lautan. Oke, poinnya 100. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Untuk kelompok 1. Kalau kamu menjadi Musa yang berani, apa yang bisa kamu lakukan di sekolah? Apa yang bisa saya contoh dari Nabi Musa dan Nabi Harun? Pantang menyerah. Kalau kamu jadi Nabi Musa, apa yang akan kamu lakukan ketika ada teman yang nakal? Menegurnya lalu menasehatinya. Ya. Kalau kamu punya teman seperti Nabi Harun, apa yang kamu rasakan? Senang. Senang. Kita kembali lagi setelah tadi kita menulis apa yang dipelajari, apa yang diketahui sebelumnya. Sekarang apa yang telah dipelajari hari ini? Dari kelompok 3. Apa yang dipelajari hari ini? Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kita harus mencontohkan apa yang dilakukan Nabi Harun dan Nabi Musa. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, jadi sudah banyak pelajaran yang sudah kita ambil hari ini dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan alhamdulillah kita tadi sudah bisa menceritakan kembali berdasarkan persentase, sudah mengetahui apa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, maka tersisa bagaimana kita untuk mengamalkan itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, sampailah kita pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini, dan marilah kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.